Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembahasan tentang cara mengatur back layout di Word 2013. Sebelumnya jangan lupa dukung channel saya yaitu vitality.id dengan cara like, share, dan subscribe serta komen untuk mendukung perkembangan channel saya. Yaitu ini kita sudah buka untuk aplikasi Word-nya, tinggal kita pada posisi template Word ini kita pilih yang blank dokumen. Setelah pilih blank dokumen, kita tentukan dulu ukuran batas atas, kemudian batas bawah, serta nantinya kanan dan kirinya melalui ini settingan back layout. Jadi settingan back layout ini ada template yang harus dimengerti. Ini margin itu untuk batasan. Jadi namanya ini margin, batasan kanan kirinya. Ini bisa ini ada standarisasi margin, ini yang bisa digunakan. Ataupun kita bisa mengcustom margin ini sendiri. Ini ataupun nantinya melalui tanda panah di ujung ini itu sama. Untuk orientasi ini bisa foto dan landscape. Kalau untuk size ini tipe kertasnya yang kita gunakan. Kalau untuk kolom ini misalnya kita dua, jadi kita coba teks, saya tulis aja kayak gini. Nah, ini muncul ada dua sesi gini. Jadi pembuatan sistem kolom ini bisa diakali dengan ketika kita menduplikat kayak gini, dirubah ke kolom, itu sama hasilnya. Jadi ketika kita enter, kita testing di sini, kita coba blok aja, kemudian kita rotate, taruh di paling akhir. Nah, kayak gini. Ya, ketika nanti sampai akhir baru ini kembali ke tab kedua. Ini untuk settingan tab. Kita kembalikan ke normal dulu. Kemudian kita hapus dulu ya. Oke. Kemudian kita kembali ke background lagi. Kemudian kita pilih yang tanda panah keluar. Sudut ada kotak, ada panah keluar. Ini menandakan bahwa back layout-nya kita fungsikan, kita panggil. Nah, dari back layout ini yang kita pahami yaitu ini adalah batas atas teksnya, topnya. Itu biasa berapa penggunaannya. Misal kita pakai 3, kemudian bawahnya itu 3, kemudian nanti untuk kirinya ini biasanya untuk penjilitan kita bisa pakai 4, kemudian ini 3. Untuk tipe kertasnya ini sudah selesai. Kemudian kita tentukan dia ini berdiri posisi kertasnya ataupun tidur. Landscape ini portrait ini berdiri, landscape tidur. Kemudian yang perlu kita setting berikutnya adalah papernya, jenis kertasnya yang kita gunakan apa. Untuk standar default dari Word ini dia pakai letter, tapi kita biasanya kalau seandainya ingin digunakan untuk scanner yang sifatnya yang umum, ini bisa menggunakan A4 ataupun nantinya kita pilih itu legal, bisa tinggal kita mengganti kalau kita ingin ke folio, jadi diganti 33 untuk yang height-nya, ini bisa. Ataupun nantinya kalau seandainya di sini kan sudah ada saya menentukan folio, ini sama, kemudian kita pilih OK. Ini sudah lembar kerja kita. Untuk merubah ukurannya bisa tinggal geser di sini ujung kanan, ujung kanan ini yang di sisi sini, di ini tinggal kita tentukan besarnya, atau kalau di keyboard tekan kontrol sama scroll atas dan bawah, itu sama dengan posisi zoom. Kalau manualnya bisa tinggal pilih ini. Nah, ini
Kemudian ada juga pack layout dengan lembar, settingan lembar yang berbeda-beda. Contohnya gini. Jadi saya punya dokumen 2 gini. Di halaman pertama ini layoutnya berbeda. Jadi halaman keduanya ini saya buat ini, kemudian this point forward. Nah ini, jadi contohnya, jadi ini yang posisi portrait, yang ini adalah landscape. Biasa digunakan ketika intekstual ini berupa tabel. Jadi kita tidak perlu membuat banyak dokumen untuk digabungkan nantinya. Itu jadi untuk pengaturan cara pack layout di Word 2013. Itu mulai 2007 sampai 2000 yang terbaru 2019 ini settingannya sama. Jadi mulai dari yang perlu kita awal kita setting yang tentukan adalah titik pack layout kita sebelum mengerjakan. Kalau seandainya kita sudah menguasai, kita bisa menggunakan pack layoutnya di akhir ketika kita mau mencetak. Tapi kalau kita banyak menggunakan format di number kemudian lebih baik ini di set di awal pack layoutnya. Itu yang untuk memudahkan kita dalam proses pengeditan lanjutannya. Tapi kalau seandainya kita menempatkan pack layoutnya awalnya dia letter, jadi standarnya letter ini, kemudian nanti, nah ini sudah letter, kemudian ini kita ketika sudah ada tekstualnya kita rubah ke A4 contohnya, ini 29,5 mili, sedangkan letter itu adalah 27. Jadi ada penambahan, insya Allah lembar-lembar yang berikut-ikutnya ini akan terjadi ini perbedaan atau format yang atas yang bawah-bawahnya akan berubah naik ke atas, mengakibatkan jumlah halaman atau data halamannya akan berantakan. Jadi untuk menghemat waktu ataupun proses pengeditan, kita lebih baik penggunaan dari pack layout ini di awal. Jadi setting semuanya dari model mulai home, kemudian ini digunakan semua, mulai lens spasinya. Jadi kita gunakan spasi berapa. Jadi sebelum kita itu, jadi kita tentukan dulu. Ini kita menggunakan teksnya tipe apa, ukurannya berapa di sini. Jadi tentukan dulu sebelum kita mengerjakan. Karena ketika nanti tahapan di akhir, di sini akan terjadi permasalahan. Kita akan terjadi proses yang lumayan perbaikan yang cukup banyak untuk posisi perubahan nama teks, kemudian ukurannya berapa, kemudian spasinya berapa, itu akan berpengaruh terhadap dari data kita. Kemudian gini, jadi bagaimana cara halaman kita nulis di sini ini paling akhirnya ini ada teks, jadi ada teks, kemudian teks ini supaya pengaturan di halaman ini tidak berubah, kita bisa pilih insert kemudian pack break. Jadi halaman ini terhadap halaman ini tidak ada intervensi. Jadi kalau ada perubahan di data ini, ada penambahan halaman, di sini tidak akan naik ke atas ataupun turun ke bawah, melainkan menjadi halaman yang baku. Ini difungsikan ketika kita ingin mengunci antar tiap babnya. Mungkin itu sekilas info dari pengaturan pack layout serta dari pembatasan halaman dan settingan untuk spasi, kemudian nilai fontnya yang kita gunakan juga, dan nilai berapa size-nya, kemudian tipe fontnya. Mungkin itu sedikit informasi tentang tutorial pengaturan dasar Microsoft Word 2013. Mungkin jangan lupa like, share, dan subscribe untuk channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.